Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, mari kita hadir sejenak dengan hati yang tenang. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan perlahan. Rasakan bahwa setiap hembusan nafasmu adalah titipan darinya. Tidak ada yang kebetulan termasuk langkahmu yang sampai pada video ini. Mungkin inilah saatnya Allah ingin menyingkapkan sebuah rahasia untukmu agar hatimu kembali terang oleh cahayanya. Ingatlah, engkau bukan sekadar tubuh yang berjalan di bumi. Engkau adalah ruh yang sedang mencari jalan pulang menuju sang cahaya. Setiap kalimat yang akan kita renungkan bersama, biarlah menjadi jembatan yang menghubungkan batinmu dengannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, coba tuliskan di kolom komentar. Apa yang paling sering membuat hatimu merasa jauh dari Allah? Dengan menuliskannya, engkau bukan hanya berbagi, tapi juga sedang membuka jalan untuk menemukan jawaban. Mari kita sama-sama belajar, merenung, dan menyelami kedalaman rahasia surat Al-Muzammil, agar cahaya ilahi benar-benar hadir dalam hidup kita. Bab 1. Panggilan malam yang menyibakkan tabir. Ada sebuah panggilan dari langit yang turun pada malam yang paling sunyi. Sebuah seruan yang tidak ditujukan kepada keramaian, melainkan kepada hati yang mau mendengar. Surat Al-Muzammil dimulai dengan sapaan yang mengguncang, "Wahai orang yang berselimut." Kalimat itu sederhana, tetapi jika direnungkan, ia bagaikan suara yang mengetuk jiwa kita yang sedang terlelap. Ia bukan hanya panggilan kepada Nabi Muhammad semata, melainkan panggilan kepada setiap manusia yang masih menutupi dirinya dengan selimut kelalaian. Dalam bisikan malam yang hening, ayat itu seakan berkata, "Bangunlah, lepaskan semua yang menutupi cahaya ruhmu, sebab waktunya telah tiba untuk menyingkap tabir." Bayangkanlah, di tengah keheningan ketika seluruh dunia terlelap, Allah memilih untuk berbicara. Bukan di siang yang bising, bukan di tengah keramaian manusia, tetapi di malam yang sunyi, agar kata-katanya jatuh langsung ke dasar hati. Seruan ini ibarat ajakan untuk melepaskan beban dunia yang membalut kita, lalu masuk ke dalam ruang hening yang penuh cahaya. Saat itu tidur bukan lagi sekadar istirahat, melainkan simbol kelalaian. Dan bangkit dari tidur bukan hanya menggerakkan tubuh, melainkan sebuah gerakan spiritual, sebuah tanda bahwa jiwa dipanggil menuju cahaya yang lebih tinggi. Kata berselimut adalah simbol rahasia. Selimut itu bukan hanya kain yang menutup tubuh, tetapi lambang dari segala hal yang membuat manusia tertutup dari nur ilahi. Selimut itu bisa berupa rasa malas, bisa berupa kecintaan berlebih pada dunia, bisa pula berupa keraguan yang membatasi cahaya iman. Maka ketika Allah memanggil, sesungguhnya Dia mengajak kita untuk menyingkap lapisan itu satu persatu. Perintah untuk bangkit di malam hari bukan hanya agar tubuh berdiri dalam sholat, tetapi agar hati berdiri dalam kesadaran. Disitulah letak keajaiban surat Al-Muzammil. Ia menyentuh sisi terdalam manusia tanpa kita sadari. Bayangan malam yang gelap justru dipilih Allah sebagai awal perjalanan. Sebab di dalam gelap cahaya menjadi lebih terang. Saat semua tertidur, orang yang bangun untuk menunaikan panggilan ini sedang dilatih untuk melihat cahaya yang tak dilihat orang lain. Disitulah kita belajar bahwa ibadah bukan sekadar kewajiban, melainkan sebuah proses pembersihan diri. Malam mengajarkan kita untuk menanggalkan segala yang fana, lalu membuka ruang hati agar dipenuhi dengan nur yang tak terpadamkan. Maka setiap kali kita membaca ayat ini, kita seakan diingatkan. Ada cahaya yang menunggu, tetapi hanya bisa dijumpai oleh jiwa yang berani bangkit. Dan di akhir panggilan ini, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita masih berselimut atau sudah siap menyingkap penutup itu? Surat Al-Muzammil adalah undangan, sebuah kunci yang jika kita pegang, akan membuka jalan panjang menuju keintiman dengan Allah. Malam bukan lagi sekadar gelap, melainkan ruang pertemuan. Dan setiap orang yang berani bangkit di saat dunia tertidur, sesungguhnya sedang dipilih untuk merasakan kehadiran yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Inilah rahasia awal dari ilmu menyatu dengan cahaya ilahi. Bab 2. Rahasia. Tahajud, cahaya yang menyelinap ke dalam tulang. Ketika Allah memerintahkan Nabi untuk bangkit di malam hari, sesungguhnya itu bukan perintah biasa.
Ia adalah panggilan untuk masuk ke dalam rahasia cahaya yang tidak diberikan pada waktu siang. Tahajud bukan sekadar tambahan ibadah, melainkan kunci yang membuka pintu langit. Malam yang gelap, sunyi, dan penuh kesendirian adalah saat di mana jiwa manusia paling terbuka. Pada waktu itu, doa-doa tidak hanya terucap dari bibir, tetapi meresap ke dalam tulang, menjadi getaran yang membuat tubuh dan ruh menyatu dengan cahaya ilahi. Itulah sebabnya, siapa yang merasakan tahajud dengan hati yang ikhlas, ia akan merasakan kehangatan yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Bayangkan, ketika dunia tertidur, langit justru terjaga, malaikat turun, rahmat Allah terbuka, dan pintu pengabulan doa dibentangkan. Seseorang yang bangkit di jam itu seakan sedang masuk ke ruang rahasia yang hanya bisa dilihat oleh hati yang sadar. Salat malam bukan sekadar gerakan fisik, tetapi sebuah pertemuan. Setiap kali dahi menyentuh bumi, ada aliran yang menghubungkan jasad dengan langit. Gerakan sederhana itu, jika dilakukan dengan penuh kesadaran, akan membuat manusia merasakan dirinya sebagai saluran cahaya. Nur Allah turun, mengisi rongga dada, lalu menyebar ke seluruh tubuh seperti aliran halus yang menenangkan. Rahasia tahajud bukan pada jumlah rakaatnya. Allah tidak menuntut panjangnya ibadah, tetapi kedalaman hati. Ada orang yang sholat sedikit, tetapi meresapi setiap detik dalam kehadiran Allah. Dan itu lebih mulia daripada panjangnya ibadah tanpa rasa. Tahajud mengajarkan kejujuran paling murni, karena tidak ada yang melihat selain Allah. Tidak ada ria, tidak ada sanjungan, tidak ada tepuk tangan manusia. Hanya ada hamba yang menyingkap dirinya di hadapan pencipta. Kesunyian itu menjadikan tahajud sebagai pintu latihan bagi hati yang ingin mengenal makrifat. Dalam surat Al-Muzammil, Allah memberi keleluasaan. Bangunlah separuh malam, atau kurang sedikit, atau lebih. Rahasia dari pilihan itu adalah bahwa Allah tidak membebani hambanya dengan kepayahan, tetapi mengajarkan kebebasan ruh untuk mendekat. Yang penting bukan lamanya, tetapi kesungguhan membuka diri. Bahkan seandainya hanya beberapa rakaat, jika dilakukan dengan tartil, penuh perenungan, maka itu cukup untuk membuat cahaya masuk ke dalam hati. Dan setiap kali cahaya itu masuk, ia tidak akan padam. Ia menetap, menjadi bekal yang menyertai manusia sepanjang hidupnya. Maka tahajud adalah ilmu rahasia yang diturunkan bukan untuk melelahkan tubuh, tetapi untuk menghidupkan ruh. Ia adalah cahaya yang menyelinap diam-diam, tanpa terlihat, tetapi mengubah seluruh arah kehidupan. Orang yang terbiasa tahajud akan merasakan dirinya ringan dalam menghadapi dunia, karena di dalam dirinya ada kekuatan yang bersumber langsung dari Allah. Inilah rahasia yang terkandung di balik perintah sederhana surat Al-Muzammil. Bangunlah di malam hari, karena di balik bangun itu ada cahaya ilahi yang menunggu untuk menyatu dengan jiwa. Bab 3. Bacaan Al-Quran yang menembus langit. Dalam surat Al-Muzammil, Allah menegaskan agar bacaan Al-Quran dilakukan dengan tartil, sebuah perintah yang terlihat sederhana, namun sesungguhnya mengandung rahasia besar. Tartil bukan sekadar membaca dengan perlahan dan indah, tetapi membiarkan setiap huruf hidup, bergetar, dan menyinari hati yang mendengarnya. Dalam tartil, setiap kata bukan lagi suara, melainkan cahaya yang menembus lapisan gelap jiwa, lalu naik menuju langit tanpa penghalang. Orang yang membaca Al-Quran di malam hari dengan tartil, sedang menyalakan pelita dalam dirinya, yang tidak padam meski dunia diselimuti kegelapan. Malam adalah waktu ketika bacaan itu bekerja paling dalam. Di siang hari pikiran manusia terikat pada hiruk-pikuk dunia, tetapi di malam yang hening, ayat-ayat Allah jatuh seperti tetesan embun di hati yang kering. Setiap ayat yang diucapkan dalam kesepian malam adalah anak tangga yang membawa ruh naik ke hadirat Allah. Bahkan ketika bibir hanya bergetar pelan, sebenarnya cahaya itu sedang bergerak menembus ruang yang tak terlihat. Itulah sebabnya orang yang membiasakan diri membaca Al-Quran di malam hari merasakan ketenangan yang berbeda, seolah jiwanya sedang dibawa melintasi batas dunia. Tartil adalah seni menyelaraskan diri dengan irama langit. Al-Quran bukan sekadar bacaan, tetapi denyut hidup yang menyalakan semesta. Ketika dibaca dengan tartil, manusia sesungguhnya sedang menyelaraskan dirinya dengan alunan kosmik yang telah diciptakan Allah.
Setiap huruf yang keluar menjadi cahaya yang kembali mencari asalnya. Dan ketika huruf-huruf itu bersatu dalam bacaan, mereka menjadi jembatan yang menghubungkan antara hati hamba dengan nur yang abadi. Inilah yang membuat orang yang membaca Al-Quran dengan tartil merasakan seakan ia sedang dibaca balik oleh ayat-ayat itu sendiri. Rahasia dari bacaan tartil adalah pertemuan antara hati yang tunduk dan kalam Allah yang hidup. Bacaan yang cepat meski terdengar merdu tidak selalu mampu menembus batin. Tetapi bacaan yang tartil, meski sederhana, mampu membuka ruang yang paling dalam diri manusia. Dalam setiap jeda ada ruang untuk merenung. Dalam setiap pengulangan ada kesempatan untuk menyerap. Dan dalam setiap lafaz ada gelombang halus yang menyinari seluruh kesadaran. Inilah energi yang tak terlihat, tetapi nyata bagi siapa saja yang mau menghayatinya. Maka ketika Allah memerintahkan tartil dalam surat Al-Muzammil, sesungguhnya Dia sedang mengajarkan manusia cara untuk menyatu dengan cahayanya. Bacaan itu bukan hanya menghidupkan lidah, tetapi juga membangunkan ruh. Ia bukan hanya terdengar di telinga, tetapi bergetar di dalam tulang. Inilah rahasia mengapa Al-Quran disebut sebagai cahaya, karena setiap hurufnya adalah percikan nur yang kembali kepada sumbernya. Dan siapapun yang membaca dengan tartil, sesungguhnya sedang membuka dirinya agar cahaya itu menetap di dalam hati. Bab 4, beban berat yang hanya bisa dipikul dengan cahaya. Dalam surat Al-Muzammil, Allah menyebut bahwa akan diturunkan kepada Nabi suatu perkataan yang berat. Perkataan itu adalah wahyu, kalam Allah yang agung, yang bukan hanya berupa kata-kata, melainkan beban cahaya yang sanggup menggetarkan alam semesta. Beratnya wahyu bukan karena panjangnya ayat, tetapi karena ia mengandung kebenaran murni yang tak tertampung oleh hati biasa. Nabi sendiri merasakan tubuh beliau bergetar ketika wahyu turun. Bahkan seekor unta yang ditungganginya bisa berlutut karena tidak mampu menahan beratnya nur yang diturunkan. Inilah tanda bahwa kalam Allah bukan hanya bunyi, melainkan energi yang mengguncang dimensi batin dan jasad. Beban itu disebut berat karena wahyu bukanlah pengetahuan biasa. Ia adalah cahaya yang harus dipikul oleh manusia untuk disampaikan kepada seluruh umat. Beratnya wahyu ibarat beban matahari yang diturunkan ke dalam dada manusia. Untuk menampungnya, hati harus ditempa dalam kesunyian, dalam sholat malam, dalam doa-doa panjang yang membersihkan jiwa. Maka surat Al-Muzammil bukan hanya bicara tentang tahajud, tetapi juga tentang persiapan ruh untuk menanggung beban cahaya yang melampaui logika. Hanya hati yang terbiasa dengan hening dan tunduk yang sanggup memikulnya. Jika kita renungkan lebih dalam, ayat ini mengajarkan bahwa setiap manusia pun memiliki bagian kecil dari beban itu. Setiap orang yang membaca Al-Quran sejatinya sedang menampung sebagian dari cahaya ilahi. Namun tidak semua hati mampu menjaganya. Ada hati yang retak karena tidak siap, ada pula hati yang kosong sehingga cahaya itu segera padam. Hanya hati yang dipersiapkan dengan kesungguhan yang sanggup menahan percikan nur tersebut. Maka ayat ini sekaligus menjadi peringatan. Janganlah kita menganggap Al-Quran sekadar bacaan, sebab di baliknya ada energi yang berat, yang hanya bisa dipikul oleh jiwa yang tunduk. Beban wahyu yang berat ini juga menunjukkan bahwa jalan menuju cahaya tidaklah ringan. Siapa yang ingin benar-benar menyatu dengan nur Allah harus siap ditempa, harus siap melepaskan banyak hal yang membebani duniawinya. Surat Al-Muzammil menegaskan bahwa perjalanan spiritual bukanlah jalan yang mudah, melainkan jalan penuh ujian. Tetapi di balik beratnya beban, ada cahaya yang tak tertandingi. Seperti seorang penempuh jalan malam yang lelah mendaki, tetapi di puncak ia melihat cahaya fajar yang membuat semua penat hilang. Demikianlah perjalanan ruh menuju ilahi. Maka rahasia ayat ini adalah ajakan agar manusia tidak takut dengan beratnya perjalanan, sebab cahaya ilahi selalu sebanding dengan beban yang ditanggung. Jika hati kita merasa sulit, itu tanda bahwa Allah sedang menyiapkan ruang lebih luas dalam diri untuk menampung cahayanya. Beban itu bukan hukuman, melainkan tanda cinta. Beratnya wahyu adalah berat yang memuliakan. Dan siapa saja yang berani menanggungnya, meski sedikit, sesungguhnya sedang dilatih untuk menjadi wadah bagi nur Allah. Inilah makna terdalam dari perkataan yang berat. Ia bukan sekadar ayat, tetapi jalan untuk menyatu dengan cahaya ilahi.
Bab 5. Kesunyian malam sebagai madrasah ruh. Surat Al-Muzammil menyingkap satu rahasia besar, bahwa kesunyian malam adalah ruang belajar bagi ruh. Malam bukan sekadar waktu istirahat, melainkan sebuah madrasah tersembunyi yang Allah siapkan bagi jiwa-jiwa yang mau bangkit. Di malam yang sunyi, manusia berhadapan dengan dirinya sendiri tanpa topeng, tanpa sorotan mata orang lain, tanpa kebisingan dunia. Inilah saat di mana hati menjadi cermin yang jernih, siap menerima pantulan cahaya ilahi. Kesunyian itu bukan kekosongan, melainkan panggung tempat nur Allah turun untuk melatih hamba yang mau merendahkan diri. Malam seakan memiliki bahasa rahasia yang tidak dimiliki siang. Suara angin, gemetar dedaunan, bahkan heningnya udara, semuanya seperti sedang berbicara kepada ruh yang terjaga. Orang yang bangun di tengah malam akan merasakan atmosfer yang berbeda. Seakan ada mata tak terlihat yang memperhatikannya, seakan bumi sendiri sedang mendukung ibadahnya. Itulah sebabnya, tahajud dan bacaan Al-Quran di waktu itu lebih terasa menembus, lebih dalam, lebih murni. Karena malam adalah ruang hening yang memudahkan manusia untuk mendengar bisikan ilahi tanpa gangguan. Kesunyian malam juga merupakan latihan keberanian. Tidak mudah bangkit saat tubuh ingin terus beristirahat. Tidak mudah melawan kenyamanan untuk kemudian berdiri di hadapan Allah. Namun justru disitulah letak rahasianya. Siapa yang berani melawan dirinya, dialah yang akan mendapatkan kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Malam adalah medan jihad batin, pertempuran antara rasa malas dan kerinduan pada Allah. Dan ketika seseorang berhasil memenangkannya, Allah akan memberikan cahaya yang menyusup halus ke dalam jiwanya, cahaya yang membuat langkahnya di siang hari terasa ringan. Dalam kesunyian malam, setiap doa menjadi lebih murni. Tidak ada ria, tidak ada pencitraan, tidak ada yang bisa memuji selain Allah. Maka doa-doa malam adalah doa yang paling jujur. Itulah sebabnya banyak rahasia doa terkabul justru di waktu malam, ketika lidah bergetar dalam bisikan lirih dan air mata jatuh tanpa suara. Malam mengajarkan bahwa Allah tidak butuh teriakan, melainkan hati yang hadir. Dan kesunyian itu adalah ladang bagi hati untuk tumbuh semakin dekat dengan penciptanya. Maka kesunyian malam adalah madrasah ruh, sekolah yang tidak tertulis tetapi nyata. Di sanalah manusia ditempa untuk menjadi lebih kuat, lebih lembut, lebih sadar. Tidak heran jika para nabi, para wali, dan para pecinta Allah menjadikan malam sebagai teman karib mereka. Karena mereka tahu, malam bukan sekadar kegelapan, tetapi ruang pertemuan yang rahasia dengan Allah. Inilah rahasia yang diajarkan surat Al-Muzammil, bahwa siapa yang ingin menyatu dengan cahaya ilahi, harus belajar terlebih dahulu dalam madrasah sunyi malam. Bab 6. Dunia siang sebagai ladang ujian. Setelah berbicara tentang malam sebagai ruang penyucian ruh, surat Al-Muzammil mengingatkan kita tentang siang hari. Di siang yang terang, manusia kembali disibukkan oleh urusan dunia, mencari rezeki, menghadapi manusia, menunaikan kewajiban. Namun ayat ini mengajarkan bahwa siang bukan sekadar rutinitas, melainkan ladang ujian yang menguji hasil pembelajaran malam. Malam adalah saat mengisi hati dengan cahaya, sedangkan siang adalah saat menguji sejauh mana cahaya itu tetap hidup ketika kita berada di tengah keramaian. Dengan kata lain, siang hari adalah cermin. Apakah ruh kita mampu tetap bersinar meski diliputi hiruk-pikuk dunia? Allah menegaskan bahwa siang hari penuh kesibukan yang panjang. Kata sibuk di sini bukan sekadar pekerjaan fisik, tetapi juga pergulatan batin. Siang menguji kesabaran, menguji keikhlasan, menguji apakah kita masih mengingat Allah di tengah tuntutan dunia. Tidak heran banyak orang kehilangan cahaya malamnya karena tidak mampu menjaga hati di siang hari. Mereka beribadah khusyuk di malam, namun tergelincir oleh kesibukan di siang. Surat Al-Muzammil ingin menanamkan kesadaran bahwa keduanya harus seimbang. Malam adalah bekal dan siang adalah ujian dari bekal itu. Bayangkan seorang hamba yang bangun di malam hari, lalu hatinya dipenuhi nur ilahi. Ketika ia memasuki siang, wajahnya berbeda, sikapnya berbeda, hatinya tenang meski dunia bergejolak. Itulah buah dari latihan malam. Cahaya yang didapat tidak hilang, tetapi justru menjadi tameng dan kekuatan ketika ia menghadapi dunia. Maka siang bukan musuh malam, melainkan kelanjutan dari latihan ruhani. Orang yang berlatih di malam hari akan mampu menjalani siang dengan lapang,
karena ia tahu semua yang terjadi hanyalah bagian dari ujian Allah. Di sisi lain, ayat ini juga mengingatkan bahwa dunia siang tidak boleh membuat manusia lupa pada malam. Jika siang hari membuat kita hanyut dalam pekerjaan tanpa mengingat Allah, maka malam akan menjadi kosong. Begitu pula sebaliknya, jika malam hanya diisi ibadah tanpa menghayati siang, maka cahaya itu tidak menemukan jalannya. Inilah keseimbangan yang diajarkan Al-Muzammil. Malam untuk meneguhkan hati, siang untuk membuktikan keteguhan itu dalam tindakan nyata. Siang adalah panggung tempat cahaya, malam diuji di hadapan manusia. Maka dunia siang adalah ladang ujian, bukan sekadar rutinitas yang harus dijalani. Ia adalah ajang pembuktian sejauh mana hati yang ditempa dalam kesunyian malam mampu tetap bercahaya. Surat Al-Muzammil ingin mengajarkan kita bahwa ibadah bukan hanya berdiri dalam sholat, melainkan juga berdiri teguh di tengah kehidupan. Siang yang berat akan terasa ringan jika hati telah dibekali nur malam. Dan ketika cahaya itu terus dijaga, maka malam dan siang akan bersatu, menjadikan seluruh hidup kita sebagai ibadah yang berkesinambungan, penuh cahaya ilahi. Bab 7 menyebut nama Allah sebagai nafas ruh. Dalam surat Al-Muzammil ada perintah yang begitu halus namun dalam, dan sebutlah nama Tuhanmu, serta beribadahlah kepadanya dengan sepenuh penyerahan diri. Ayat ini mengisyaratkan bahwa zikir bukan hanya ibadah tambahan, melainkan nafas bagi ruh. Menyebut nama Allah tidak sekadar menggerakkan lidah, melainkan menghidupkan hati yang mungkin selama ini tertidur. Setiap kali nama Allah disebut dengan penuh kesadaran, ruh kita seperti mendapatkan hembusan udara baru, seakan sebuah api yang hampir padam kembali menyala dengan terang. Zikir adalah kehidupan itu sendiri, dan tanpa zikir, ruh menjadi kering dan gelap. Menyebut nama Allah adalah jalan menuju penyerahan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali menyerahkan dirinya pada hal-hal duniawi, pekerjaan, harta, atau keinginan yang fana. Tetapi surat Al-Muzammil menegaskan, penyerahan sejati hanya kepada Allah. Zikir menjadi tali yang menarik hati kita agar tidak larut terlalu dalam pada dunia. Ketika bibir mengucapkan nama Allah, sesungguhnya kita sedang mengingatkan diri bahwa kita hanyalah hamba. Dan dalam pengakuan itu, hati terasa tenang, beban terasa ringan, meski dunia di sekitar kita penuh dengan gejolak. Zikir bukan sekadar pengulangan kata, melainkan pancaran kesadaran. Orang yang benar-benar berzikir akan merasakan perubahan di dalam dirinya. Hatinya menjadi lebih lembut, pikirannya lebih jernih, langkahnya lebih tenang. Bahkan dalam diam sekalipun, zikir bisa terus berdengung di dalam dada, seperti getaran halus yang tidak pernah berhenti. Itulah rahasia orang-orang yang hidupnya bercahaya. Mereka tidak pernah terlepas dari nama Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah, dalam ramai maupun sepi. Mereka hidup dengan namanya, mereka berjalan dengan namanya, dan mereka beristirahat pun bersama namanya. Maka, menyebut nama Allah adalah cara agar hati tidak pernah kosong. Dunia bisa memberi banyak hal, tetapi hanya nama Allah yang bisa mengisi ruang terdalam jiwa. Zikir mengajarkan kita bahwa cahaya ilahi bukan sesuatu yang jauh, melainkan sesuatu yang bisa dirasakan setiap saat. Bahkan di tengah kesibukan siang atau di dalam sunyi malam, nama Allah bisa menjadi cahaya yang menyinari hati. Dan semakin sering nama itu diucapkan dengan sadar, semakin dekat pula ruh kita dengan sumber cahaya sejati. Inilah rahasia yang diajarkan surat Al-Muzammil, bahwa menyebut nama Allah bukan hanya kewajiban, tetapi kebutuhan. Ia adalah makanan bagi ruh, ia adalah minuman bagi hati yang haus. Jika malam adalah waktu untuk bangkit dan menyalakan cahaya, maka zikir adalah cara agar cahaya itu tidak pernah padam. Dengan zikir, manusia belajar untuk selalu menyatu dengan Allah, bahkan ketika dunia berusaha memisahkannya. Maka siapapun yang ingin menyatu dengan cahaya ilahi, hendaknya menjadikan nama Allah sebagai nafas, agar setiap hembusan hidupnya selalu dipenuhi nur yang tak terpadamkan. Bab 8, cahaya yang menyelinap ke dalam diri. Ada satu rahasia yang sering luput dari kesadaran manusia. Cahaya Allah tidak datang dari luar semata, melainkan ia juga menyelinap dari dalam. Surat Al-Muzammil memberikan isyarat bahwa ketika seorang hamba berdiri di malam hari, sesungguhnya ia sedang membuka pintu
agar cahaya itu masuk ke dalam inti jiwanya. Cahaya itu tidak menyilaukan mata, melainkan melembutkan batin. Ia hadir seperti sinar rembulan yang menenangkan, namun kekuatannya mampu mengubah arah hidup seseorang. Dan ketika cahaya itu benar-benar masuk, manusia akan melihat dunia dengan mata yang berbeda. Lebih jernih, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Cahaya ilahi tidak mengenal batas ruang dan waktu. Ia bisa hadir di tengah keheningan malam, maupun di tengah hiruk-pikuk kehidupan siang. Namun hati yang sibuk dengan dunia seringkali tertutup dari cahaya itu. Karena itu, Allah memanggil para hambanya untuk melatih diri dengan qiyamul lail, agar tabir dunia sedikit demi sedikit tersingkap. Ketika tabir itu terangkat, cahaya mulai terasa, bukan hanya sebagai pengetahuan, melainkan sebagai pengalaman batin. Dan pengalaman itu jauh lebih dalam dari sekadar kata-kata. Ia seperti aliran yang meresap ke dalam darah dan menyalakan setiap denyut kehidupan. Saat cahaya menyelinap ke dalam diri, manusia mulai menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Kegelisahan yang biasanya muncul tanpa sebab, perlahan sirna. Kecemasan yang selama ini membelenggu, pelan-pelan longgar. Cahaya Allah bekerja dengan cara yang lembut, namun pasti. Ia menyembuhkan luka batin, ia membersihkan kotoran hati, dan ia menumbuhkan kekuatan baru yang membuat seorang hamba mampu berdiri lebih tegar menghadapi dunia. Cahaya itu adalah rahmat yang menyelamatkan manusia dari kegelapan dirinya sendiri. Namun cahaya ilahi tidak dapat ditangkap oleh mereka yang hanya sekadar mengejarnya dengan akal. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang tunduk, oleh ruh yang ikhlas menyerahkan diri. Inilah sebabnya mengapa surat Al-Muzammil mengajarkan keseimbangan antara ibadah lahiriah dan penyerahan batin. Sebab tanpa penyerahan, cahaya itu akan memantul dan tidak pernah benar-benar masuk. Tetapi ketika hati ikhlas, bahkan satu ayat yang dibaca dengan sungguh-sungguh di malam hari mampu membuka pintu cahaya yang luas tak terbatas. Maka cahaya ilahi adalah hadiah bagi hamba yang tekun menjaga hubungannya dengan Allah. Ia tidak datang dengan tiba-tiba, melainkan turun perlahan, menyusup ke relung-relung terdalam jiwa. Dan ketika cahaya itu benar-benar bersemayam, manusia tidak lagi sama. Ia akan berjalan dengan mata hati yang terbuka, ia akan berbicara dengan kelembutan yang menyejukkan, dan ia akan hidup dengan kesadaran bahwa dirinya hanyalah bayangan yang memantulkan nur dari Sang Pencipta. Inilah rahasia Al-Muzammil, bahwa cahaya Allah bukan hanya sesuatu yang dipandang, melainkan sesuatu yang hidup di dalam diri. Bab 9, ilmu yang menyatu dengan nur. Ada satu jenis ilmu yang tidak pernah ditulis di atas kertas, tidak pernah diajarkan di ruang kelas, dan tidak bisa dimiliki hanya dengan menghafal. Ilmu itu adalah ilmu yang menyatu dengan nur, ilmu yang mengalir bukan dari akal semata, tetapi dari cahaya ilahi yang menyingkap tabir rahasia. Ketika seorang hamba menundukkan hatinya di malam yang sunyi, surat Al-Muzammil seakan menjadi kunci yang membuka pintu ke ilmu itu. Ilmu ini tidak berbicara tentang banyaknya kata, melainkan tentang keluasan makna yang terus berkembang di dalam jiwa. Ia hadir ketika cahaya Allah menyentuh hati, dan dari situ lahirlah pemahaman yang tidak pernah bisa didapat hanya dengan membaca. Ilmu yang bersumber dari cahaya berbeda dengan ilmu yang hanya bersumber dari pikiran. Pikiran bisa salah, bisa goyah, bahkan bisa dipenuhi keraguan. Tetapi ilmu yang lahir dari nur membawa keyakinan yang tenang, mantap, dan tidak terguncang oleh keraguan manusia. Orang yang mendapat ilmu ini tidak banyak bicara, namun setiap perkataannya mengandung kedalaman. Ia tidak banyak bergerak, namun setiap tindakannya penuh makna. Sebab yang berbicara bukan lagi dirinya, melainkan cahaya yang telah menetap dalam batinnya. Inilah yang menjadikan seorang hamba berbeda. Ia bukan hanya mengerti, tetapi ia menjadi. Ilmu nur ini membuat manusia menyadari bahwa semua yang ada hanyalah pancaran dari kehendak Allah. Hati yang ditembus cahaya akan melihat bahwa di balik setiap peristiwa ada tangan ilahi yang bekerja. Tidak ada sesuatu pun yang benar-benar berdiri sendiri. Segala yang kita saksikan adalah bagian dari jalinan rahasia yang Allah susun dengan sempurna.
Kesadaran ini membuat seorang hamba tidak lagi terperangkap dalam kesombongan, karena ia tahu bahwa semua kepandaian hanyalah titipan. Dan ketika ia berilmu dengan rendah hati, sebab yang sesungguhnya berilmu hanyalah Allah. Namun ilmu yang menyatu dengan cahaya tidak akan turun kepada hati yang kotor. Ia hanya bisa bersemayam dalam jiwa yang bersih dari kesombongan, iri, dan ambisi duniawi. Karena itu, orang-orang pilihan dilatih dengan ujian yang berat, agar hatinya dilunakkan dan disucikan. Baru setelah itu cahaya akan menetes masuk, dan ilmu pun hadir sebagai anugerah. Maka jika engkau ingin meraih ilmu yang sejati, jangan hanya sibuk menumpuk bacaan. Bersihkanlah hatimu, tundukkanlah egomu, dan bukalah dirimu untuk hening yang mendekatkanmu pada Allah. Disitulah cahaya akan masuk tanpa diminta. Ketika ilmu telah menyatu dengan nur, seorang hamba akan hidup dalam keadaan yang berbeda. Ia melihat dengan mata Allah, mendengar dengan telinga Allah, dan berjalan dengan kekuatan yang diberikan Allah. Segala yang ia lakukan menjadi pantulan dari cahaya ilahi. Inilah warisan para wali dan orang-orang syalih, sebuah ilmu yang tidak pernah usang oleh zaman. Ilmu yang membuat seorang hamba sadar bahwa dirinya hanyalah wadah kosong. Dan ketika cahaya masuk, barulah ia memiliki makna. Dan makna itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menerangi sesama. Bab 10, menyatu dalam cahaya ilahi. Ketika surat Al-Muzammil turun, ia seakan bukan hanya ayat, melainkan sebuah panggilan. Panggilan bagi jiwa-jiwa yang ingin bangkit dari tidur panjang dunia dan kembali kepada sang cahaya. Ia mengajarkan bahwa kekuatan seorang hamba tidak terletak pada banyaknya harta atau panjangnya umur, tetapi pada kesanggupan hati untuk bangun di malam hari dan berdiri menghadap Allah. Dalam kesunyian malam, seorang hamba belajar berbicara dengan Tuhannya tanpa kata, hanya dengan diam yang penuh makna. Dan dari diam itulah cahaya mulai turun, menyusup ke dalam hati, mengisi ruang yang kosong dengan nur yang tak pernah padam. Menyatu dengan cahaya bukan berarti kehilangan diri, melainkan menemukan diri yang sejati. Sebab diri yang selama ini kita banggakan hanyalah bayangan, sedangkan diri sejati adalah ruh yang bersumber dari Allah. Ketika cahaya ilahi menyatu dengan ruh, barulah manusia mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Ia bukan sekadar tubuh yang berjalan, bukan hanya akal yang berpikir, tetapi ia adalah cermin tempat cahaya Allah memantul. Dengan kesadaran ini, seorang hamba tidak lagi mencari kemuliaan di mata manusia, melainkan hanya ingin berdiam dalam pandangan Allah. Namun perjalanan ini bukan perjalanan yang ringan. Jalan menuju cahaya adalah jalan yang penuh pengorbanan. Seseorang mungkin harus kehilangan banyak hal duniawi untuk memperoleh satu tetes nur. Ia mungkin harus dipisahkan dari orang yang ia cintai, harus melewati kesepian panjang, bahkan harus diuji dengan rasa hancur berkali-kali. Tetapi justru dari kehancuran itu, cahaya masuk, membentuk kembali jiwa yang patah, dan menjadikannya kuat dengan kekuatan yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Inilah rahasia surat Al-Muzammil, ayat-ayat yang mengajarkan bahwa beban berat dapat dipikul hanya dengan cahaya yang turun dari Allah. Dan ketika akhirnya seorang hamba benar-benar diselimuti cahaya, ia tidak lagi takut pada apapun. Dunia hanyalah sementara, manusia hanyalah bayangan, dan kehidupan hanyalah jalan singkat menuju Allah. Yang ada hanya satu, Dia. Semua yang lain hanyalah pantulan. Seorang hamba yang telah menyatu dengan cahaya tidak lagi menuntut apa-apa dari Allah, karena ia sudah merasa cukup dengan keberadaannya. Baginya bersama Allah adalah puncak dari segala kebahagiaan, dan segala hal dunia tidak lagi mampu mengikat hatinya. Maka, wahai jiwa yang mendengarkan, tidakkah engkau ingin merasakan cahaya itu? Tidakkah engkau ingin menjadi bagian dari orang-orang yang bangkit di malam hari, berdiri dalam hening, lalu merasakan rahasia yang diturunkan dari langit? Surat Al-Muzammil telah memberi kita arah, jalan menuju cahaya yang abadi. Kini keputusan ada pada dirimu. Apakah engkau akan terus terikat pada dunia yang fana, ataukah engkau akan berani melangkah menuju cahaya ilahi yang tak pernah padam? Pilihan itu hanya bisa engkau jawab dalam hatimu yang paling dalam. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat jiwa,
Semoga setiap renungan yang kita lalui bersama tadi menjadi cahaya kecil yang terus tumbuh di hatimu. Ingatlah, cahaya itu bukan datang dari kata-kata ini, tapi dari Allah yang Maha Membimbing. Aku berdoa untukmu. Semoga Allah menenangkan hatimu dari segala gelisah, melapangkan rezekimu dengan keberkahan, mengampuni dosa-dosamu yang lalu, dan menjadikan hidupmu selalu dalam lindungannya. Semoga engkau termasuk hamba yang dipanggil untuk dekat dengannya dalam keadaan hati yang bersih dan ruh yang bercahaya. Jika engkau merasa tergerak, tinggalkan jejak doa di kolom komentar, karena doa yang lahir dari hati akan menjadi jembatan bagi kita semua menuju ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.